bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Kita percaya bahwa hari-hari yang kita lewati semuanya daripada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan, hari ini kita masih merasakan sukacita. Amin. Cuma kami kasih karunia yang ada di rumah, bahkan seluruh saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan kami beribadah saat ini kita bersama mau mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. 1 minggu yang lalu saya bawakan kebenaran firman Tuhan, yaitu cerita daripada kisah teladan hidup Nuh. Nah, saat ini kita kembali satu pasal ke belakang, kita akan lihat riwayat daripada Henokh. Sebelum Nuh lahir, kita mencatat ada Henokh yang merupakan leluhur daripada Nuh. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama memang tidak banyak dituliskan tentang riwayat Henokh, paling hanya beberapa ayat saja. Kita bisa melihat dari kitab Kejadian pasal 5. Kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita. Bapak Ibu saudaraku, baik jemaat yang di rumah, merenungkan di dalam hati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita perhatikan bahwa kisah dari Nuh lebih banyak dituliskan daripada Henokh. Tapi saya kaji dan saya lihat, saya pelajari bahwa kisah Nuh ini adalah satu kesinambungan dari kisah Henokh, yaitu bapa leluhurnya Nuh. Kalau kita melihat visi misi, wahyu atau firman yang sudah diberikan Tuhan kepada Nuh, tidak terlepas daripada firman atau iman atau pewahyuan yang sudah diberikan Tuhan kepada Henokh. Di Alkitab Perjanjian Lama ada beberapa yang namanya Henokh, termasuk dari keturunan Kain. Ya, termasuk dari keturunan Kain. Kain punya anak nanti yang namanya Henokh. Jadi dia keturunan setara dengan keturunan ketiga dari Adam. Tapi Henokh yang saya maksudkan di sini adalah Henokh di ayat 21 itu pasal 5, yaitu keturunan ketujuh dari Adam. Ya, Henokh itu keturunan ketujuh dari Adam, yaitu merupakan anak Set, bukan anak Kain. Jadi nanti dia bukan anak Kain, tetapi dia anak Set, yaitu adiknya si Kain. Jadi bukan Henokh dari keturunan Kain. Ya, supaya kita jelas melihat di sini, dan bagaimana nanti kesinambungan daripada keturunan Henokh sampai kepada keturunan Yusuf dan juga Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Amin. Jadi bukan dari keturunan Kain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam kata Ibrani Henokh ini artinya kanok, yaitu dia adalah patuh, dia berserah. Dia juga seorang guru, artinya guru. Lalu dia juga punya pengertian berpengalaman. Ya, memang di dalam Alkitab tidak banyak cerita yang menuliskan tentang Henokh, tapi saya melihat di sini bahwa Henokh ini adalah salah satu orang yang menjadi pelopor iman pada saat itu. Sebelum Abraham lahir, nanti di keturunan selanjutnya dari Henokh, sebelum Abraham lahir, Henokh sudah mengerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Pada zaman Henokh dan Nuh adalah zaman yang susah, zaman yang jahat. Alkitab mencatat bahwa semua manusia sudah berbuat jahat. Nah, di zamannya Henokh tidak ada memang penyembahan berhala dicatat di dalam Alkitab ini di zaman Henokh di pasal 5. Tetapi nyatanya manusia sudah menjauh dan melupakan Tuhan. Manusia sudah membiarkan Tuhan
keluar dari kehidupan manusia. Mereka sibuk dengan urusan sendiri, mereka sibuk dengan dunia, mereka sibuk dengan material, mereka sibuk dengan semua apa yang mereka inginkan di dunia. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tidak jauh beda dengan kisah kehidupan saat ini. Saat ini, hari-hari ini sedang digambarkan kepada kita sebagai umat Kristen di zaman gereja, bahwa pada zaman dahulu pun sebelum Abraham lahir sudah digambarkan, sudah terjadi bahwa manusia melupakan Tuhan. Kalau kita bisa melihat di sekeliling kita, bahkan hari-hari ini ada begitu banyak orang yang begitu gampangnya melupakan Tuhannya, begitu gampangnya dia berbalik dari Tuhannya, dan dia berkata, saya tidak pernah merasakan kasih Yesus. Ada begitu banyak orang yang bisa memutarbalikkan fakta. Tetapi lihat, Henok pada zamannya tidak mengerjakan seperti itu. Amin. Kalau 1 minggu yang lalu, hari Minggu masih bawakan tentang Nuh. Nuh pun benar di hadapan Tuhan. Di antara orang sezamannya hanya Nuh yang berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana. Saya kasih judul bagi kita, Bapak Ibu, teladan hidup Henok. Amin. Kita mau menggali ayat yang beberapa ayat ini, yang dari 21 sampai 24, teladan hidup Henok. Ada 3 yang mau kita pelajari dari kisah hidup Henok yang sangat berarti bagi iman kekristenan bagi kita hari ini. Yang pertama, teladan hidup Henok adalah hidup Henok itu bergaul dengan Tuhan. Amin. Di ayat 22 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Amin. 2 kali di Alkitab ini dikatakan, di ayat dinas ini dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Di ayat 24 1 kali lagi dikatakan di sini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. 2 kali Alkitab mencatat di kitab Kejadian bahwa Henok ini adalah orang yang bergaul dengan Allah. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi mendefinisikan arti bergaul. Kalau bahasa Indonesia bergaul, berarti bergaul ini kita sesama kita, baik kalau kita bergaul, saya bergaul dengan dia, artinya akrab, ya kan, teman, itu ya. Jadi Henok ini dia bergaul dengan Allah. Kira-kira apa yang bisa membuat Henok bergaul dengan Allah? Dan kenapa Allah mau bergaul dengan Henok? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, ini mau kita gali bahwa ketika Allah mau bergaul dengan Henok, berarti Henok itu benar di mata Tuhan. Amin. Saudara, ketika Anda mau bergaul dengan teman Anda, ketika Anda punya teman yang namanya teman sejati, atau mereka lah teman setia, ya. Teman sejati itu hanya Yesus. Teman setia, katakanlah teman setia di dunia ini, pasti Anda saling mempercayai. Mungkin ada sesuatu rahasia yang tidak engkau ungkapkan kepada keluargamu, tapi kepada temanmu, kepada sahabatmu, engkau mampu mengungkapkannya. Kenapa? Ada rasa saling percaya. Benar? Henok hidup bergaul. Kenapa dia bisa bergaul dengan Tuhan? Karena Henok percaya kepada Tuhan. Jadi bahasa bergaul di sini berarti dia beriman. Ya, wujud daripada dia bergaul, dia beriman, dia percaya bahwa Tuhan ada. Sekalipun pada saat itu manusia tidak melihat Tuhan. Hari ini juga banyak orang berkata, ngapain kalau orang ateis? Kalau seandainya orang ateis berkata kepada kita, ngapain menyembah Tuhan? Emang Tuhanmu di mana? Bisa kau tunjukkan Tuhanmu? Saudara, mungkin kalau orang ateis, kita berhubungan dengan mereka akan memasukkan semua pikiran-pikiran yang rasional, semua pengetahuan-pengetahuan di dunia ini, karena mereka mau melihat apa yang nyata, apa yang di depan mata. Tapi berbicara, sekali lagi berbicara tentang Tuhan, itu kita sedang berbicara di luar daripada akal kita, karena akal kita ini, logika kita ini diciptakan oleh Tuhan. So pasti kalau kita mau mengerti Tuhan, kita harus percaya dulu bahwa Tuhan ada. Amin. Ya, kita harus percaya dulu bahwa Tuhan ada. Jadi pasal 1 ayat 1 dikatakan, pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa setiap orang percaya bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Bukan hanya orang Kristen yang percaya ada sang khalik langit, ya kan? Tapi beberapa agama percaya, dan bahkan semua orang di muka bumi percaya bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi. Ada sang khalik langit dan bumi. Saudara, itu kita harus akui. Berarti dengan kita mengakui ada sang khalik langit dan bumi, berarti kita harus percaya Tuhan
sekalipun kita belum melihat dengan kasat mata. Tapi hari ini di zaman Roh Kudus kita tahu Tuhan ada. Dia akan berbicara lewat Roh Kudus dalam kita. Amin. Saudara, Henok ini bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Yang kita bicara di ayat 22, 24 dia dikatakan di situ bahwa Henok bergaul dengan Allah. Henok memiliki pola pikir yang berbeda pada zamannya. Di saat orang-orang sedang enak-enakan pesta pora, mencari harta kekayaan. Kalau kita bisa bayangkan Bapak Ibu, Henok merupakan keturunan ketujuh daripada Adam. Henok merupakan keturunan ketujuh dari Adam. Saudara, umur orang ya zaman dulu panjang, ya. Jadi jangan mungkin kita bertanya dari mana? Kadang ada orang bertanya dari mana si Kain mendapatkan istri? Dari mana kok orang begitu banyak? Kenapa si Kain berkata kepada Tuhan, Tuhan janganlah engkau kutuk aku, nanti kalau aku berjalan di sana, lalu orang melihat aku, lalu mereka akan membunuh aku. Siapa orang itu? Saudara, kita tidak perlu pertanyakan terlalu begitu, tapi kita lihat bahwa umur manusia dari zaman dulu dengan sekarang berbeda. Di zaman Adam, umur manusia mencapai 1000 tahun. Bahkan Metusala adalah orang yang merupakan umur terpanjang di dunia, 900 sekian tahun. Di Adam masih di bawahnya, saudara, beberapa puluh tahun. Bayangkan saudara, sedangkan kakek saya berumur 75 tahun waktu dia meninggal, dia sudah punya keturunan sampai 52 orang dari anak-anaknya. Itu kakek dari mama saya. Kakek dari bapak saya ada 8 bersaudara. Ada 8 bersaudara. Yang hanya saya kenal hanya keturunan kakek saya dan keturunan kakek nomor 4. Selebihnya saya tidak kenal. 6 kakek saya tidak kenal, keturunannya di mana-mana. Itu baru berumur 80 tahun. Nah, kalau Adam berumur sampai 900 tahun, lalu keturunan berumur sampai berapa ratus tahun, kita bisa kalikan berapa keturunan manusia. Karena manusia zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Hidup manusia zaman Alkitab, zaman Perjanjian Lama ini, mereka umurnya panjang-panjang, saudara. Amin. Jadi kita percaya, bagi orang Batak dikatakan, saya tidak tahu bahasa Indonesianya, tapi bagi orang Batak dikatakan itulah hahomion min ibadah, katanya. Artinya kuasa Tuhan yang tak terpikirkan oleh akal manusia. Itu kira-kira artinya hahomion di Tuhan, katanya. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, Henok memiliki pola pikir yang berbeda pada zamannya, di mana kebanyakan manusia saudara-saudaranya tidak beriman kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hanya percaya kepada kekuatan dan dirinya sendiri. Pembunuhan terjadi di mana-mana, pesta pora terjadi di mana-mana, melakukan dosa nafsu, keirian terjadi di mana-mana, keegoisan terjadi di mana-mana sekeliling Henok. Tapi Henok memilih jalan yang berbeda. Dia punya pola pikir yang berbeda. Dia mencari Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Amin. Maka kalau kita melihat dari kisah Nuh yang kita bahas minggu lalu, semua apa yang dikerjakan oleh Nuh, wahyu itu sebetulnya sudah diberikan Tuhan kepada Henok. Nanti kita akan bahas di poin yang kedua. Mungkin tidak banyak yang bisa, yang artinya yang tidak banyak tertarik menggali ini karena kisah Henok hanya sedikit dituliskan di Alkitab. Saya tertarik ketika saya gali kembali kisah Nuh. Kenapa Nuh bisa percaya kepada Tuhan? Lalu saya gali, oh ternyata leluhurnya Nuh itu adalah Henok, ya kan? Nanti Metusala itu kakeknya si Nuh. Jadi Metusala itu punya bapak namanya si Henok. Kenapa? Karena Henok sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tentu kalau kita melihat di kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu, sepanjang kisah ini semua ada nabi-nabi Tuhan. Setiap orang yang percaya dan berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan membuat perjanjian dengan dia. Benar? Abraham ketika dia beriman kepada Tuhan, Tuhan berjanji, maka turunanmu di muka bumi akan menjadi berkat. Nuh kemarin ketika dia percaya kepada Tuhan, mengikuti semua perintah Tuhan, maka Tuhan punya perjanjian dengan Nuh, akan memberkati keluarga dan anak-anakmu. Amin. Demikian dengan Nuh. Saya kira walaupun tidak tercatat di sini, pasti Tuhan sudah punya perjanjian dengan Nuh. Salah satu buktinya dia diangkat oleh Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan, dia tidak mengalami kematian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kalau kita melihat di sini berarti ada manusia di luar Henok pada zamannya yang selalu mencari keinginan sendiri, selalu mencari kepuasan hidup, selalu mencari ketenangan hidup sendiri tanpa mempedulikan Tuhan. Saudara, tidak jauh daripada zaman sekarang. Hari-hari ini kita lihat bagaimana situasi kondisi mulai terjadi tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak orang yang tidak mencari Tuhan, ada begitu banyak orang yang tidak datang kembali kepada Tuhan, tidak datang bersyukur kepada Tuhan.
lihat di dalam setiap kejahatan dunia, di dalam Alkitab setiap masa ada kejahatannya, setiap musim, setiap nabi ada kejahatannya. Tapi lihat, ada orang yang benar yang dibangkitkan, dimunculkan oleh Tuhan sebagai teladan bagi kita di zaman-zaman akhir ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang dikasihi karunia dan seluruh jemaat yang boleh mendengar kita beribadah hari ini, kita percaya bahwa teladan hidup Henok pada saat itu untuk kita kerjakan sekarang. Relevansinya untuk kita kerjakan sekarang. Tidak ada memang dicatat di sini bahwa Tuhan berbicara dengan Henok, tidak ada. Tapi dicatat di sini bahwa Henok bergaul dengan Allah. Saya katakan tadi bagaimana bergaul. Ya. Arti bahasa hari-hari bergaul dengan Allah di sini berarti saya terjemahkan. Henok bergaul dengan Allah berarti dia berbicara dengan Allah sehari-hari. Henok bergaul dengan Allah berarti dia berdoa kepada Allahnya setiap hari. Henok bergaul dengan Allah berarti dia curhat kepada Allahnya setiap hari. Amin. Itu kata bergaul. Saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah melihat kisah Henok, teladan Henok di kitab Kejadian pasal 5 ini yang sudah hidup bergaul dengan Tuhan, berarti apapun tindakan Henok semua didasarkan kepada cinta akan Tuhan. Maka Tuhan berkenan kepada dia. Hari ini kita juga harus mengerjakan hal yang sama. Saat dunia berkata kita tidak perlu Yesus, engkau tidak perlu melakukannya. Saat dunia berkata aku tidak butuh Yesus, tapi engkau harus berkata aku perlu Yesus. Amin. Saat dunia berkata bahwa Tuhanmu itu bodoh, kenapa dia mau disalibkan, digantung di tiang jemuran, maka engkau berkata itu berharga bagi saya. Mau tiang jemuran kek, mau apa kek, tapi itu sudah menyelamatkan nyawa saya, sudah menyelamatkan hidup saya. Amin. Beriman memang, kalau kita katakan bagi orang Kristen sebetulnya beriman ini kebodohan bagi dunia. Paulus sudah berulang kali menuliskan bahwa itu satu kebodohan bagi dunia. Engkau akan dicela, Yesus sudah berkata, engkau akan dicela, akan dianiaya, akan dihina. Saudara, kalau engkau punya iman kepada Tuhan Yesus, itu menjadi satu kebodohan bagi dunia. Artinya engkau akan dianggap bodoh beribadah, engkau akan dianggap bodoh untuk memuji Tuhan. Hari-hari ini juga pengejek itu tidak hanya timbul dari non-Kristen, tetapi dari orang Kristen saja sudah banyak timbul mengejek. Orang berdoa, orang itu sembuh, mereka katakan itu mujizat palsu. Orang mempersembahkan persembahannya, mereka katakan itu memperkaya pendeta. Oh, salah. Kalau orang memberi, silahkan memberi, ikut memeras. Amin. Firman Tuhan berkata kalau memberi kepada Tuhan silahkan memberi, tidak ada masalah. Kalau kau berkata, Tuhan berkata kalau kau mendoakan orang sakit, tumpangkan tanganmu oleh sekalian dan orang itu pun disembuhkan dengan iman tentunya. Amin. Saudara, apa yang dikerjakan oleh Henok pada zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, itu harus dikerjakan sekarang. Saya merenungkan firman ini tadi malam Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini. Kisah iman Nuh, kisah iman Henok dan Nuh sedang dibangkitkan sebetulnya hari-hari ini. Iman Nuh dan Henok harus kita miliki hari-hari ini untuk menghadapi, untuk menjalani kehidupan dunia yang semakin susah. Dunia ini akan terus berjalan menuju kebinasaan. Itu perkataan Yesus. Kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Jadi kalau dipersingkat, maka ada yang selamat. Amin. Termasuk kita percaya kita selamat. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih nama Tuhan, dunia ini tidak pasti. Ya. Dunia ini pastinya hanya satu. Dia akan menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Memang Tuhan berkata langit dan bumi yang lenyap, tapi firman Allah, perkataanku kata Yesus, tidak akan lenyap. Dia akan tinggal tetap selamanya. Karena firman itu, jangan Anda berkata bahwa firman Allah itu hanya sebatas Alkitab. Ini salah. Mungkin ada di antara kita di sini, bahkan juga jemaat yang ada di rumah berkata bahwa firman Allah hanya sebatas Alkitab. Saya berkata itu salah. Memang Alkitab ini memang firman Allah, tetapi ini dituliskan firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Amin. Jadi kalau Alkitab ini pun bisa punah secara buku, Bapak Ibu, kertas, firman itu tidak punah karena ada dalam hati dan kehidupan kita. Amin. Jadi firman Allah itu tidak hanya sebatas buku kitab suci. Karena ada begitu banyak hari-hari ini kalau buku kitab suci dibuang barangkali, ya ditutup. Kalau saya tidak terlalu peduli, bukan saya tidak menghormati Alkitab, bukan saya tidak menghargai. Tapi kalau orang mau buang Alkitabnya, mau soleh, terserah kamu. Itu imanmu, ya kan? Tapi bagi saya firman Allah itu bukan hanya sebatas tulisan, tapi apa yang tertulis di situ itu semua adalah kehidupan daripada Yesus. Amin.
Itu semua adalah kebenaran yang sudah diberitakan oleh Yesus. Bahkan Yesus sendiri sudah datang menjadi kitab yang terbuka bagi kita. Maka oleh sebab itu, mari kita berubah pemikiran kita hari ini. Henok melakukan sesuatu yang berbeda pada zamannya. Bagaimana dengan kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan di zaman-zaman akhir zaman ini, Bapak Ibu, di zaman gereja ini, di zaman penuaian ini, mampukah kita menjadi orang yang berbeda seperti Henok yang hidup bergaul dengan Tuhan, sekalipun sekelilingnya tidak bergaul dengan Tuhan, yang hidup terus memperkatakan imannya, sekalipun sekelilingnya tidak berkata apa-apa kepada Tuhan? Saudara, ini yang harus kita kerjakan. Jadi Henok itu bergaul dengan Tuhan, berarti dia beriman. Amin. Maka nanti kepada keturunan yaitu Abraham, Tuhan memberikan karunia. Abraham adalah bapa orang yang beriman. Amin. Tapi Abraham mendapatkannya itu juga ada berkat dari Henok. Nanti kita lihat, kalau kita lihat silsilah Abraham ini keturunan dari Henok. Nanti sampai kepada Yusuf dan sampai kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka bergaul di sini berarti beriman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6, kita lihat di sini bagaimana Henok dibuktikan menjadi orang yang beriman. Kita melihat di sini Ibrani pasal 11 Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita. Ibrani pasal 11 ayat 6. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, sekalipun dituliskan dalam kitab Ibrani ini tentang kesaksian tentang Henok, jauh sebelum dituliskan Ibrani ini, kisah Henok di Perjanjian Lama, sebelum Musa ada, sebelum Abraham ada, Henok ini sudah memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dari mana dia tahu dia berkenan kepada Allah? Karena sehari-hari dia hidup bergaul dengan Allah. Kira-kira begini, Bapak. Dari mana saya tahu kesukaan Mama Henok? Istri saya kebetulan, saya sama Henok panggilannya, saya Henok, ya kan? Karena kami sering bersama. Karena dia istri saya, kami sering bersama ketika kami pacaran pun. Jadi saya tahu kebiasaan dia. Dia suka makan apa? Dia suka makan mie goreng kan? Dia suka minum minum Sprite kan, atau Coca-Cola. Saya tahu karena sering bersama. Saya tahu kelemahannya. Ya kan? Saya tahu apa yang bisa membuat dia nangis. Saya tahu apa yang bisa membuat dia terhibur dan tertawa. Karena apa? Karena kami bergaul karib, ya kan? Nah, saudara, mungkin seperti itu, lebih daripada itulah gambaran Henok dengan Tuhan. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka engkau akan tahu cara menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika engkau sering berbicara dengan Tuhan, maka engkau akan mengerti, mengetahui bagaimana menyenangkan hati Tuhanmu. Dan Tuhan juga akan memuaskan kerinduanmu. Amin. Saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus, maka dikatakan di sini ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi karena Henok tadi beriman, dia bergaul dengan Tuhan. Kenapa dia bergaul? Karena dia beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan sekalipun tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Orang-orang pada zamannya berkata tidak ada Tuhan, tapi dia tahu bahwa Tuhan ada. Maka dia berhak dan berkenan atas kerajaan yang sudah Tuhan tawarkan. Amin. Maka dia terangkat. Alkitab mencatat dia orang yang pertama terangkat ke surga sebelum Elia. Nah, Pak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bergaul dengan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Henok pada zamannya? Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia mau bertanya kepada Tuhan. Dia tidak memakai pikirannya. Bagaimana dengan kita? Hari-hari ini manusia akan semakin sombong dengan kepintarannya, Bapak Ibu. Hari-hari ini kepintaran pengetahuan manusia bisa melenyapkan manusia. Itu sudah terjadi.
Ya, itu sudah terjadi. Pada zaman Perang Dunia Kedua, hanya sebuah bom atom bisa menghancurkan satu daerah, bisa mengorbankan ribuan bahkan ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Pengetahuan manusia itu bisa melenyapkan manusia, tapi pengetahuan akan Tuhan di pikiran manusia tidak akan melenyapkan manusia, tapi akan membawa manusia ke jalan Tuhan. Amin. Itu pandangan Alkitab. Jadi itulah pandangan Henokh pada saat itu. Kenapa dia mau bergaul dengan Tuhan? Jadi teladan yang pertama yang mau kita ikuti dari Henokh adalah dia memang perlu bergaul dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, teladan yang kedua adalah Henokh menerima wahyu-wahyu yang luar biasa. Ini fakta Bapak Ibu. Ya. Mungkin tidak ada langsung dituliskan di kitab di pasal 5 ayat 21 ini bahwa Henokh menerima wahyu daripada Tuhan. Tapi kita melihat dan kita gali Alkitab ini bahwa sebelumnya setelah itu dikatakan bahwa Henokh memperanakkan Metusalah. Saya gali-gali arti Metusalah ini, ya kan? Arti Metusalah. Ketika Metusalah lahir, maka dikatakan di situ itu adalah kunci menuju kepada wahyu Tuhan. Ya kan? Saya gali arti kata Metusalah. Arti kata Metusalah di sini adalah laki-laki yang ahli bertombak. Yang kedua, ketika dia mati nanti akan ada penghakiman. Nah, itu Metusalah. Itu arti yang kedua dari kata Metusalah. Saya ambil dari arti yang kedua ini bahwa ketika dia mati nanti akan ada penghakiman. Saudara, Metusalah umurnya berapa? Dikatakan di sini Metusalah mencapai umur 969 tahun. Ya, Metusalah mencapai umur 969 tahun. Di ayat 27 pasal 5. Dialah orang yang terpanjang umurnya sampai saat ini. Pemecah rekornya Metusalah hampir 1000 tahun Bapak Ibu. Nah, jadi selama Metusalah hidup, dunia belum dihakimi oleh Tuhan. Nanti Metusalah ini adalah kakeknya Nuh. Pada zaman Nuh nanti dunia dihakimi oleh Tuhan. Maka kita melihat di sini arti nama Metusalah adalah ketika dia mati akan ada penghakiman. Karena terbukti Bapak Ibu bahwa dunia bertahan dengan dosanya hanya sampai pada hidup Metusalah. Ketika Metusalah sudah mati dan Nuh sudah berumur 500 tahun, kita lihat di situ bagaimana Tuhan sudah berfirman kepada Nuh. Apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada Henokh, visi-misi yang disampaikan Tuhan sudah dilakukan oleh Nuh, dikerjakan oleh Nuh. Aku akan melenyapkan bumi ini dengan air bah, dengan hujan. Aku akan memenuhi bumi ini dengan air. Tapi engkau pergilah, buatlah bagiku bantara. 1 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Nuh, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di sini bagaimana Henokh menerima wahyu-wahyu dari Tuhan. Kenapa kira-kira Henokh mampu menerima wahyu dari Tuhan? Kalau pada zaman dulu Bapak Ibu kita harus pahami, ketika anak lahir di Perjanjian Lama, mereka akan memberi nama yang berarti. Kalau zaman sekarang kita boleh berkata apalah arti sebuah nama. Oh no, nama itu sangat berarti. Di Alkitab setiap orang memberi nama itu berarti. Benar? Setiap orang melahirkan anak di zaman Alkitab, apalagi Perjanjian Lama, mereka harus memberi arti, atau Tuhan memberi nama dan Tuhan memberi arti. Sampai kepada Yesus lahir, Yesus diberi nama oleh Tuhan. Dia punya arti. Dia Immanuel, dialah juru selamat. Amin. Jadi untuk zaman sekarang mungkin bahasa gaulnya kita berkata apalah arti sebuah nama. Tapi dengan Henokh memperanakkan Metusalah, sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada Henokh, ini yang akan terjadi nanti di keturunanmu kemudian. Karena orang sudah semakin berbuat dosa, orang sudah semakin jahat, maka akan kumusnahkan dengan air. Bumi ini akan dipenuhi dengan air. Kalau kita mencatat Bapak Ibu pada zaman itu, bumi belum dipenuhi air, belum didatangi hujan, ya kan? Tetapi itulah janji Tuhan nanti. Maka saat ini Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum manusia lagi. Aku tidak akan menghakimi manusia lagi dengan air bah, kata Tuhan. Setiap hujan datang nanti terlalu derasnya, janji Tuhan ada pelangi. Itu janji Tuhan Bapak Ibu, lihat janji Tuhan kepada Nuh. Apa buktinya Tuhan kata Nuh? Lihat,
Kalau hujan nanti sudah turun deras memenuhi bumi, di bawah sudah mentok airnya sampai banjir-banjir barangkali di dapur seperti kami. Nanti pelangi akan datang, ya kan? Untuk apa pelangi datang? Mungkin kita sudah pelajari, Bapak Ibu, amin. Untuk apa pelangi datang? Di sekolah juga sudah dipelajari. Tapi ini janji Tuhan, Alkitabiah, bahwa Henok menerima wahyu yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu keturunannya baik Metusalah, baik Lamek dan juga Nuh akan meneruskan wahyu itu. Lihat dari keturunan dari Henok ini, Henok, Metusalah, Lamek dan Nuh, mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nanti dari Nuh akan dibagi menjadi 3, Sem, Ham dan Yafet, ya kan? Dari situ nanti ada keturunan yang benar dibangkitkan oleh Tuhan. Memang di setiap masa Bapak Ibu kita lihat, di setiap masa, di setiap generasi keturunan selalu ada orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan akan selalu membangkitkan orang yang selalu percaya berkenan kepada kita. Amin. Jadi yang mau saya maksudkan bagi kita hari ini, kita tetap percaya mengambil posisi beriman seperti Henok, Bapak Ibu. Dan Henok melihat itu semua melalui karunia iman. Ya. Secara tersirat kita bisa melihat di sini bahwa janji Tuhan itu tergenapi. Henok mampu melihat itu semua dengan karunia iman yang dia miliki. Maka keturunannya nanti sampai ke Nuh itulah yang akan mengerjakan semua apa yang dikerjakan dan dikatakan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, kita melihat di sini melalui pengertian yang mendalam itu pengetahuan batinnya. Kenapa Henok kira-kira mengerti? Kenapa Henok kira-kira kita lihat di sini Bapak Ibu, kenapa Henok bisa mengerti wahyu Tuhan ini? Yang pertama, bahwa Henok tadi melihat itu melalui karunia iman. Yang kedua, melalui pengertian yang mendalam. Henok melihat ini melalui pengertian yang mendalam, bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengertian yang mendalam secara batiniah. Tahu batiniah Bapak Ibu? Orang selalu berkata sekali nggak tahu artinya. Saya kontak batin, artinya gini, suatu terjadi dengan keluarga kita di sana, tiba-tiba kita ada merasakan suatu gitu kan? Kenapa? Perasaan saya tidak enak. Ada apa ya? Saya telepon orang tua kah? Saya telepon orang yang terdekat kah? Ada apa? Kalian sehat? Kira-kira seperti itu gambaran kontak batin, saudara. Henok mampu melihat dengan pengertian yang mendalam, bukan sekedar pengetahuan, tetapi batiniah yang menghubungkan dia dengan Tuhan. Amin. Sama seperti kita. Kita berbicara dengan Tuhan sekarang. Kalau kita berdoa berbicara, batin kita kan sedang berbicara dengan Tuhan. Kita tahu, kita bisa merasakan bahwa Tuhan sedang hadir. Anda sedang kusuk berdoa, Anda akan tahu bahwa Tuhan sedang hadir. Tapi Anda kalau tidak kusuk berdoa, tidak serius berdoa, Anda juga bisa merasakan Tuhan tidak hadir bagi Anda. Artinya Tuhan tidak memperkenalkan Anda berdoa. Saudara, ini yang mau kita kembalikan. Kalau zaman-zaman sekarang ini juga sudah mulai terjadi, dengan situasi kondisi sekarang ini kita diharapkan, kita dihimbau untuk tidak melakukan kerumunan, untuk tidak melakukan kerumunan dalam jumlah besar. Maka sekarang kita beribadah di rumah-rumah secara keluarga. Saudara, kita harus kembali kepada Alkitab. Ini sudah tergenapi. Nuh juga dulu sudah melakukannya. Dia membangun baik keluarga seperti minggu yang lalu kita bahas. Sekarang kita lihat Henok, dia juga sudah membangun hubungan batiniahnya dengan Tuhan. Imannya tidak dipengaruhi jumlah yang besar. Dia hanya sendiri pun dia mampu merenungkan. Dia mau merenungkan. Dia memberikan waktu kepada Tuhan. Dia punya hubungan batiniah dengan Tuhannya. Saudara punya hubungan batiniah dengan Tuhan sekarang? Kalau zaman gereja itu diterjemahkan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Di zaman perjanjian lama memang tidak dikatakan Roh Kudus, tapi di zaman perjanjian baru, di zaman gereja, hubungan batinnya itu diterjemahkan dengan lewat karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lewat karya Roh Kudus kita tahu Tuhan berkenan terhadap apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Saudara, Henok sudah melakukannya kepada kita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Nah, kita lihat di sini bukti yang kedua bahwa dia menerima wahyu. Tadi yang pertama dia sudah membuat arti namanya. Dan bukti yang kedua kita lihat di kitab Yudas. Kitab Yudas di perjanjian baru, Bapak Ibu, kita paling belakang nanti sebelum ini. Di kitab Yudas ini hanya satu pasal, ya. Saya akan bacakan bagi kita. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Juga tentang mereka
juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudara, dituliskan di dalam firman Tuhan bahwa juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat bahwa tentang hari penghakiman, Bapak Ibu. Jadi jauh sebelum daripada Yesus ada, Henok sudah bernubuat tentang hari penghakiman. Jauh sebelum Rasul Paulus menuliskan di kitab 1 Tesalonika itu nanti bahwa Henok sudah bernubuat dia akan datang. Ini tentang pengangkatan, ya kan? Berarti kita tahu bahwa Henok itu bukan hanya dikatakan Tuhan berkenan kepada Tuhan, tapi dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Buktinya Tuhan mewahyukan kepada dia tentang penghakiman. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini berbicara tentang rapture nanti, berbicara tentang pengangkatan nanti yang di Tesalonika yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, jadi Henok ini mendapat pewahyuan yang luar biasa dari Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari tulisan ini kita dapat mengerti bahwa Henok adalah seorang pemberita kebenaran juga pada zamannya. Sekalipun riwayat Henok hanya dituliskan secara singkat, tapi dari riwayat yang singkat ini kita gali dengan iman bahwa dia adalah seorang yang berbuat benar dan memberitakan kebenaran pada zamannya. Dia sudah pernah bernubuat rupanya. Di kitab Yudas sudah dituliskan. Penulisnya ini bukan Yudas Iskariot, ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat kembali, jangan salah sangka. Ya, penulisnya ini bukan Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di sini bagaimana dengan kita saat ini akan tergenapi apa yang diungkapkan oleh Henok ini sebelumnya tentang hari penghakiman. Ayat 15 bahwa Tuhan Allah hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Ini berbicara tentang akhir zaman, Bapak Ibu. Jadi kita diinsafkan, ya kan? Jadi kita sudah diberi gambaran bahwa nanti akan ada hari penghakiman. Jadi Henok sudah mengungkapkannya terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peka terhadap suara Tuhan? Sudahkah kita peka dan mengenal suara Tuhan kita? Ya kan? Hari-hari ini anak saya Henok sedang, saya tidak tahu dari mana dia terinspirasi. Rupanya kata dia sering nonton film Superbook Samuel. Lalu dia bangun tidur, dia bilang sama mamanya, "Mama, saya seperti mendengar suara Tuhan." Aku bilang, "Jangan, kamu salah lagi. Kok jadi dengar begitu?" Rupanya dia nonton film Samuel. Tuhan berkata, Samuel anakku. Rupanya dia bilang, dan apa kata Tuhan, kata mamanya? Tuhan berkata, "Henok, bayar uang istrimu, segera mendaftar." Aku bilang, "Kamu ngaco aja. Terlalu banyak nonton Superbook, berhalusinasi juga dia sendiri rupanya." Saudara, karena kalau anak kecil mungkin sudah mulai begitu, bagaimana dengan kita yang sudah dewasa? Ya, artinya implementasi dari firman Tuhan ini, ya, aktualisasi dari firman Tuhan yang sudah dikerjakan oleh Henok ini sebenarnya harus kita kerjakan. Ya, saya maklumi, saya pahami karena dia masih kecil, masih usia 6 tahun, tapi saya maklumi keterbatasan dia kaitkan semua dengan kesenangannya karena dia sudah tidak sabar masuk SD. Ya. Tapi saya pahami keterbatasan dia. Bagaimana dengan saya, Tuhan? Saya berpikir sejenak, oh Tuhan, saya orang dewasa. Tuhan, saya hamba-Mu, bagaimana dengan saya? Sudahkah saya merenungkan firman-Mu? Sudahkah saya merenungkan suara-Mu? Sudah saya peka dengan suara Tuhan? Sudahkah saya mengenal suara gembalaku? Kitab Mazmur berkata bahwa gembala itu akan mengenal domba-domba, dan domba-domba itu akan mengenal gembalanya. Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Maka pasti kita harus dengar akan suara Tuhan kita. Kita harus peka dan tahu bahwa Tuhan kita sedang berbicara. Nah, hal inilah Bapak Ibu yang sudah hilang di kehidupan orang Kristen. Saya tidak berkata tidak semua orang Kristen, tapi di
supaya saya bisa terkenal dari Pulau Nias ini langsung terkenal sampai ke Jakarta, sampai ke luar negeri, maka saya akan bernubuat baru. Masalahnya sekarang apa nubuat itu terjadi atau tidak? Kalau Henok sudah bernubuat dikatakan di sini tadi di kitab Yudas ini, itu terjadi dan akan terjadi. Bukti yang pertama terjadi adalah dia diangkat Tuhan. Amin. Henok adalah salah satu bukti, dan Elia adalah bukti yang kedua yang nyata yang kita lihat bahwa janji dan wahyu itu tidak hanya sekedar muluk-muluk, tapi diteruskan nanti dalam Salatiga 4 ayat 16-17 bahwa di sana akan terjadi pengangkatan. Dikatakan Paulus. Jadi jelas Bapak Ibu, Henok menerima wahyu Tuhan yang jelas, bukan mengada-ada. Henok bernubuat dengan jelas, bukan dibuat-buat. Yang mau saya maksudkan bagi kita jemaat GBK sekarang ini dan juga saudara-saudara kami seiman yang boleh mendengar kita beribadah, bahwa kita harus peka terhadap suara Tuhan. Dalam situasi kondisi saat ini Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang dilematis. Kita mengambil keputusan A salah, kita mengambil keputusan B salah. Mana yang benar? Kembali pada firman Tuhan. Sekalipun orang berkata salah semua, tapi kalau Tuhan berkata benar, aku akan ikut Tuhan. Amin. Saudara, akhir ini iman kita akan ditantang. Saya mau berkata kepada kita, saya mau ingatkan kita, dan sekaligus ketika saya berbicara ini juga menjadi peringatan bagi diri saya sendiri, bahwa nanti kalau kita ditantang, engkau meninggalkan Yesus atau engkau mati, bagaimana? Itu adalah gambaran dari zaman Bapak Ibu. Engkau sangkal Yesus atau engkau mati, bagaimana? Tentu iman kita yang berkata. Kalau iman kita masih belum percaya bahwa ketika kita mati kita sudah di sorga, maka engkau berkata, oh biarlah saya sangkal Yesus, maka kita akan menjadi Petrus-Petrus yang belum bertobat Bapak Ibu. Tapi ketika kita berkata saya siap mati untuk Yesus, tapi tidak akan menyangkalinya seperti saat Mesa dan Abednego, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ini saya maksudkan Bapak Ibu, saya mau tarik kita sebetulnya dari kisah hidup Henok ini supaya kita peka terhadap suara Tuhan, supaya kita peka terhadap firman Tuhan. Ya, jadi tidak setiap firman yang kita dengar dari sampaikan orang itu semua langsung kita telan bulat-bulat, ya kan? Kita telan bulat-bulat langsung kita lakukan bulat-bulat. Oh, salah. Al Tuhan yang berfirman, telan bulat-bulat lakukan bulat-bulat. Amin. Sekalipun saya menyampaikan firman ini Bapak Ibu, saya hanya perpanjangan tangan Tuhan. Tapi saudara juga harus seleksi. Siapa tahu dalam penyampaian saya sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Saya mau mengajar jemaat GBK sekarang dia menjadi jemaat yang dewasa, tidak menjadi jemaat yang dicekoki. Amin. Tidak menjadi jemaat yang cengeng, artinya tidak harus dicekoki terus menerus, tapi Anda harus mampu menerjemahkan diri dengan wahyu yang diberikan Tuhan. Amin. Artinya menjadi jemaat yang dewasa. Visi-misi kita itu menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh, berbuah. Pada akhirnya nanti kita akan menghidupi firman ini bersama-sama, tidak dicekoki. Itu yang menjadi sasaran saya. Saya katakan bahwa Henok ini menerima wahyu yang luar biasa dari Tuhan. Yang ketiga, kita lihat teladan hidup Henok ini. Dia berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Henok terangkat. Ya. Henok terangkat ke surga sehingga ia tidak mengalami kematian. Ayat 24. Yang terakhir dikatakan ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, kisah hidup Henok ini menggenapi firman Tuhan, Bapak. Apa yang digenapi oleh kisah hidup Henok? Dikatakan tadi bahwa yang digenapi adalah terutama tentang hari penghakiman dan pengangkatan. Ibrani 11 ayat 5 tadi memang jelas di sana yang digenapi adalah tentang hari penghakiman dan pengangkatan. Kita baca Bapak Ibu di kitab Ibrani pasal 11 ayat 5. Tadi sudah kita baca, kita lihat sekali lagi. Ibrani 11 ayat yang kelima, ini firman Tuhan. Karena iman Henok terangkat supaya dia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat yang memperoleh kesaksian bahwa ia berada kepada Allah. Di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa Henok ini adalah menjadi salah satu bukti dan contoh dan kebenaran penggenapan dari Alkitab bahwa nanti akan ada pengangkatan. Amin. Dia diangkat. Itu salah satu bukti. Tubuh Henok tidak ditemukan, jasad Henok tidak ditemukan. Alkitab mencatat dia diangkat oleh Tuhan. Ya kan? Kalau digali dari kitab Ibraninya, berarti terjemahkan di situ,
Dia diangkat oleh Tuhan supaya tidak mengalami kematian demi dirinya sendiri. Ya, gitu ya. Artinya Tuhan sudah berjanji bahwa lewat ini nanti akan ada hari penghakiman terakhir. Nah, itu diteguhkan kembali nanti ke Elia yang diangkat oleh Tuhan menjadi contoh kedua. Jadi ini kalau kita hubungkan di kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17 di sini. Kita lihat Bapak Ibu, 1 Tesalonika pasal 4. Jadi ini merupakan penggenapan bahwa hidup Henok itu adalah penggenapan dari firman Allah. 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Di ayat yang ke-17 ini ditegaskan bahwa hidup Henok itu menggenapi Alkitab, menggenapi nubuat firman Tuhan. Jadi sebelum Paulus menuliskan ini, sebelum kepada Paulus diwahyukan firman Tuhan ini, Henok sudah terlebih dahulu menjadi contoh, bukti yang nyata di zamannya bahwa dia diangkat oleh Tuhan. Jadi nanti akan ada hari pengangkatan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan. Jadi kita diubahkan sekejap dalam tubuh kemuliaan. Amin. Jadi orang yang percaya nanti tidak akan mengalami antikris. Sedikit saya bawa ke sana. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami siksaan antikristus, tapi kita akan diangkat. Amin. Bagi yang percaya, ya. Siapa yang mengalaminya? Adalah orang yang percaya. Hanya orang telah bertobat yang hidup bergaul dengan Allah seperti Henok, yang akan tiba-tiba diangkat dalam awan dan berjumpa dengan Kristus. Ini adalah rapture nanti. Amin. Siapa yang diangkat? Kita yang bertobat, kita yang percaya, kita yang bergaul erat dengan Tuhan seperti Henok. Dan kita akan diangkat dalam awan nanti. Dia akan memerintah, dikatakan di sini, sampai selama-lamanya bersama dengan Kristus. Amin. Jadi yang ketiga adalah hidup Henok di sini adalah bahwa kisah hidup Henok ini menggenapi firman Tuhan, menggenapi wahyu Alkitab. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu bukti keautentikan Alkitab. Kalau kita menggali Alkitab ini secara detail dan hati-hati dan merenungkan dengan kuasa Roh Kudus, kita akan ditunjukkan Tuhan bahwa Alkitab ini tidak bersalah. Kalau banyak orang berkata bahwa Alkitab salah, dia tidak memahaminya. Karena yang menyorot Alkitab ini salah bukan orang Kristen, tetapi non Kristen. Dia salah karena dia tidak banyak baca Alkitab. Tapi kita sehari-hari baca Alkitab, kita akan menemukan apa yang di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Apa yang di perjanjian lama semua akan digenapi dan menang-menangnya ke perjanjian baru. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Henok adalah manusia pertama yang diangkat oleh Tuhan dan tidak melalui kematian. Ini adalah gambaran yang akan diberikan Tuhan kepada kita orang percaya nanti di kitab 1 Tesalonika pasal 4 tadi 16-17. Amin. Jadi ketika dia sudah diangkat oleh Tuhan, maka gambaran inilah yang diberikan Tuhan nanti kepada kita. Beginilah orang yang percaya. Setelah puji sangkakala itu kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, ini menyadarkan kita bahwa pengangkatan itu ada. Jadi ada beberapa pengkhotbah juga berkata bahwa tidak ada penghakiman. Hari-hari ini ada yang berkhotbah, dia berkata Tuhan sedang datang. Sudah datang katanya. Saya sudah bagikan kemarin YouTube-nya di grup Jemaat GBI. Hati-hati dengan khotbah beliau. Dia katakan bahwa Tuhan sudah datang dan tempatnya di Papua. Puji Tuhan Bapak Ibu. Memang Tuhan sudah datang di Papua, tapi bukan Yesus, ya. Lalu ada ajaran baru lagi yang berkata bahwa Yesus itu ada juga nanti perempuan yang dari Tiongkok. Saudara, saya sudah bagikan linknya kemarin juga untuk jemaah menjadi perbandingan bagi kita. Mereka percaya Yesus Kristus, lalu ada nanti Yesus setelah itu. Luar biasa tulisannya. Kita hanya berpegang teguh kepada iman Bapak Ibu. Bagaimana kisah hidup teladan daripada Henok yang
diberikan kepada kita sekalipun ceritanya tidak banyak ditulis dalam kitab, tapi ketika kita gali, dia berarti orang yang pegang teguh dengan firman Tuhan. Ketika dunia berkata tidak, tapi Tuhan berkata iya, maka dia akan berkata iya. Dia mampu melawan arus, dia mampu melawan badai, dia mampu melawan kematian sekalipun. Amin. Jadi iman inilah seharusnya yang kita mau tunjukkan. Inilah yang harus kita lakukan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, terutama jemaat GBI Kasih Karunia. Kita harus bisa mengaktualisasikan iman kita seperti Henokh, terutama pada zaman-zaman sekarang, di situasi pandemi sekarang ini, Bapak Ibu, sudah semakin susah. Kita melihat pandemi global ini, bukan hanya Indonesia yang mengalami, tapi negara-negara luar juga, seluruh negara mengalaminya. Ketakutan. Ya kan? Siapa yang tidak takut? Ekonomi melemah. Orang takut, tidak ada lagi yang menanam. Kalau tidak ada lagi yang menanam, nanti kalau semua di lockdown, tidak ada yang tanam padi, kita tidak makan. Orang takut tidak makan. Tapi pernahkah kita takut tidak masuk surga? Pertanyaan sekarang Bapak Ibu, di suasana corona ini, kebanyakan manusia takut tidak makan. Maka mereka berbondong-bondong pergi ke mall belanja dan ke sana ke pasar belanja bondong-bondong. Tetapi pernahkah kita berkata, Tuhan saya takut tidak masuk surga? Tapi engkau tidak takut kalian tidak dapat makan. Saudara, itu menjadi hal yang salah. Amin. Kalau kita melihat dunia ini sedang berjalan menuju kepada penggenapan Alkitab, 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan di bawah, ada saatnya nanti nubuat akan berhenti, bahasa roh nubuat akan berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kita melihat di situasi corona ini, pengetahuan manusia tidak berapa. Saya berkata, kalau kita hanya memakai pengetahuan manusia, corona ini tidak akan berlalu. Tapi kalau kita memakai pengetahuan dari Tuhan bersama-sama, hanya Tuhan yang bisa menghentikannya. Seluruh dunia sekarang saat ini sedang berkata, hanya Tuhan yang mampu menghentikannya. Amin. Saudara, saya mau mengajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Apa yang bisa kita lakukan untuk sekarang? Kita teladani apa yang sudah dikerjakan oleh Henokh. Kalau hari ini kita bahas tentang tokoh Alkitab tentang Henokh, minggu lalu tentang Nuh. Mari kita teladani kisah yang sudah mereka kerjakan. Buktinya mereka selamat kok. Nuh mengerjakan apa yang tidak benar di mata manusia, tapi dia mengerjakan yang benar di mata Tuhan. Di pandangan manusia dia gila, dia menjadi dan dia bangun bahtera sebesar-besarnya. Keluarganya hanya 8 orang bersama dengan dia, ikut dengan dia. Bagi manusia itu satu kegilaan, tapi bagi Nuh itu satu keberhasilan. Dia mampu mendengar Tuhan ketika orang tidak bisa mendengar Tuhan. Dia mampu mengerjakan firman Tuhan ketika orang mengabaikan firman Tuhan. Hari ini Tuhan mau mencari Henokh-Henokh yang baru. Hari ini Tuhan mau mencari Nuh yang baru, Bapak Ibu, imannya seperti Nuh dan seperti Henokh. Ketika orang berkata tidak, tapi kalau Tuhan berkata iya, kita harus mengikuti apa kata Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan kita. Kita tidak bisa mengandalkan nubuat kita. Kita tidak bisa mengandalkan bahasa roh kita lagi, Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya iman, percuma bahasa rohmu. Kalau engkau tidak punya iman kepada Yesus, tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya, percuma juga nubuatmu. Nanti nubuat itu juga akan dibuat-buat. Tapi saya mau berkata, kalau kita patuhi firman Tuhan ini, kita lihat semuanya apa yang sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab yang akan menjadi teladan kita. Hari ini kita bahas seperti Henokh, maka kita akan menuju. Karakter kita harus menjadi seperti dia, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ada 3 teladan hidup Henokh saat ini yang kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu, tadi bahwa Henokh itu bergaul dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa Henokh itu adalah orang yang menerima hidup Tuhan, berarti dia benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa kisah hidup Henokh adalah penggenapan dari firman Tuhan. Amin. Adalah pujian yang berkata hari ini, hidupku menggenapi firman-Mu. Saya kira ini cocok dinyanyikan pada zaman Henokh, Bapak Ibu. Amin. Tapi hari ini ciptakan lagu yang sangat indah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada di dalam kita. Firman Tuhan berkata di kitab Yohanes, Injil Yohanes, bahwa ketika Tuhan ada dalam kita, kita ada dalam Tuhan, maka kita berkenan kepada Tuhan. Minta apa yang mau kita minta.
Tuhan akan siapkan bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kami jemaat dikasih nama Tuhan, khususnya jemaat GBI Kasih Karunia, hari ini kita sudah belajar dari tokoh yang bernama Henokh. Maka yang menjadi tugas kita, yang menjadi pekerjaan kita sepanjang minggu ini dan sampai ke depan, kita harus meneladani kisah hidup Henokh, imannya Henokh, perbuatannya Henokh. Tapi sekali lagi saya katakan, bukan Henokh dari keturunan Kain, jangan salah sangka. Nanti baca di kitab Kejadian semua Bapak Ibu, kitab Kejadian di pasal 5 itu, dia adalah keturunan ke-7 dari Adam, bukan keturunan setara ketiga, bukan, tapi ke-7 yang merupakan anaknya Set. Amin. Itu Henokh yang berkenan kepada Tuhan. Maka saya berkata Bapak Ibu hari ini, saya mau kita semua meneladani kisah hidup Henokh. Kita berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dalam situasi kesulitan dunia saat ini yang tidak memberi kepastian kepada kita, yang tidak memberi pengharapan sedikit pun kepada keselamatan kita. Tapi Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menawarkan bagi kita. Yesus sendiri sudah datang dan turun dan sudah mati dan sudah hidup bangkit bagi kita, dari naik ke surga, dan dia sudah menyiapkan tempat bagi kita yang percaya. Bapak Ibu, hari ini apa yang sudah dikerjakan oleh Henokh tergenapi di zaman gereja. Demikian firman Tuhan.